Pada video kali ini, saya akan mencoba mengubah kipas DC ini menjadi kipas angin dinding. Kira-kira hasilnya bagaimana dan fiturnya apa saja? Oke, kalau begitu, langsung saja kita mulai membuatnya. Di sini saya pakai 3 buah kipas DC ukuran 12 x 12 cm. Ada juga sebuah saklar 2 mode. Jadi saya akan membuat kipas angin dengan 2 mode. Selanjutnya, sebuah saklar biasa. Dan saklar ini fungsinya untuk mematikan lampu. Ya, kipas angin ini saya buat dilengkapi dengan penerangan. Untuk lampunya saya menggunakan 2 buah LED COB dengan warna pencahayaan putih hangat agar nyaman di mata. Dan ada juga sebuah soket DC untuk inputnya. Sebelum saya rakit semua komponen ini, saya akan buat pola terlebih dahulu untuk housing atau casing kipasnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk housingnya, saya menggunakan akrilik 3 mm warna oranye. Dan kita bisa letakkan semua komponennya pada housing ini, agar lebih mudah pada saat kita rakit kabelnya nanti. Nah, untuk menghubungkannya seperti ini. Di sini ada 4 warna kabel yang berbeda agar kalian tidak bingung. Yang hitam adalah kabel negatif tentunya. Jadi semua jalur negatif dari semua komponen ini terhubung jadi satu. Dan 3 warna lainnya adalah kabel positif dari masing-masing komponen. Merah kabel positif untuk kipas kiri dan kanan. Biru kabel positif untuk kipas tengah. Dan kuning kabel positif untuk lampunya. Kalau kalian lihat di sini ada komponen tambahan. Komponen ini adalah dioda penyearah. Fungsinya agar 2 mode kipas ini dapat berfungsi dengan baik. Cara kerjanya bagaimana? Apabila kita tekan saklar ini ke mode 1, arus tegangan positif yang mengalir dari kaki saklar mode 1 ini hanya akan ke kipas tengah. Walaupun di sini ada pertigaan. Karena adanya dioda ini, arus positif yang seharusnya mengalir ke kaki saklar mode 2 ini akan diblokir oleh dioda. Nah, sedangkan jika kita tekan saklar mode 2-nya, arus positif dari kaki saklar mode 2 ini akan mengalir ke 3 kipas ini. Iya, arus tegangan akan melewati bebas dioda ini jika dari arah sebaliknya. Jadi itulah fungsi dioda penyearah ini. Apabila tanpa dioda ini, mode 1 maupun mode 2 pada saklar ini tidak akan berfungsi. Jika kita tekan mode 1 maupun mode 2 pada saklar, ketiga kipas ini akan menyala secara bersamaan. Dan untuk lampunya, karena cuma satu mode saja, jadi kita tinggal hubungkan saja seperti ini pada saklarnya. Tahap selanjutnya, kita bisa hubungkan semua komponen ini seperti skema tadi. Selain itu, untuk bagian kedua sisi housingnya saya akan pasang sebuah mur. Dikarenakan lubang untuk mur ini sedikit lebih kecil dari si murnya, agar murnya bisa terpasang masuk, saya pasang sambil saya panaskan murnya dengan solder.
Dan pasang juga akrilik penutup murnya dengan lem super. Fungsi penutup ini agar murnya tidak tertarik oleh baut nanti. Untuk soket inputnya saya pasang pada sisi salah satu housingnya. Jika sudah, kita bisa pasang penutup belakang. Karena ini kipas angin dinding, di proses selanjutnya adalah pembuatan bracketnya. Untuk bracketnya juga terbuat dari akrilik yang sama, yang dipotong seperti ini. Selanjutnya, siapkan 2 buah triplek atau benda apapun yang tahan terhadap panas. Karena saya akan bengkokkan akrilik ini 90 derajat. Untuk memanaskannya saya gunakan korek torch seperti ini. Kalian juga bisa panaskan dengan heat gun. Untuk memasang bracketnya, saya menggunakan baut M4 yang seperti ini, agar mudah dikencangkan pada saat kita mengatur posisi kipas anginnya. Oh ya, kalian juga bisa tambahkan grill pelindung pada bagian belakang kipasnya. Dan ini dia hasilnya jika kita pasang kipas anginnya pada dinding. Untuk menghidupkan kipas angin ini wajib memakai adaptor 12 volt dan jangan dihubungkan langsung pada stop kontak. Jika kita tekan saklar mode 1, maka kipas angin yang tengah akan menyala. Dan jika kita tekan saklar mode 2, maka semua kipas akan menyala. Untuk lampunya juga sangat terang. Karena kipas angin ini tegangannya DC, jadi kita bisa hubungkan pada power bank rakitan yang saya buat kemarin.
Selain power bank, kita juga bisa gunakan UPS mini seperti ini. UPS ini saya rakit beberapa waktu yang lalu. UPS ini fungsinya mirip seperti power bank, tapi cara kerjanya berbeda. Kalian bisa tonton video ini jika ingin tahu lebih detailnya. Sayangnya di sini ada bagian yang pecah dikarenakan saya nggak sengaja menekan terlalu keras pada saat memasang tadi. Kelebihan kipas angin seperti ini adalah harganya yang murah. Walaupun murah, kipas angin ini sangat awet. Bahkan saya sudah hidupkan kipas angin seperti ini dengan brand yang sama dari tahun lalu hingga saat ini kurang lebih 7 atau 8 bulan, dan kipas angin ini tidak pernah dimatikan kecuali pas listrik padam. Dan kecepatan kipasnya pun masih sama seperti pertama beli. Wattnya juga kecil, satu kipas angin ini sekitar 4 watt saja, apalagi tegangan DC. Tinggal colok baterai dan sangat cocok buat backup ketika listrik padam agar tidak kepanasan. Ditambah lagi saat ini Pulau Jawa sedang mengalami pemadaman listrik bergilir. Jadi kipas angin ini sangat cocok untuk dibuat. Dan jika kalian ingin membuat kipas angin dinding seperti ini, saya sudah sematkan semua link pembelian bahannya di deskripsi. Ingat, di deskripsi. Kalian gak perlu tanya lagi soal link pembeliannya. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.